Halo semuanya, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Mohon dikasih tahu kalau suara saya ada masalah ya. Selamat malam sekali lagi. Saya mau Bapak Ibu menikmati waktu bersama. Jika Bapak Ibu sedang bersama dengan pasangan, nikmati waktu Bapak Ibu dengan pasangan. Kalau Bapak Ibu sudah bersuami istri, silakan menikmati waktu bersama sambil kita dengarkan sesuatu yang menurut saya ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena ini adalah hasil penelitian terbaru yang baru saja dipublikasikan. Baru saja dipublikasikan pada tahun 2019. Tentang apa itu? Ya kan? Tentang apa itu hasil penelitiannya? Ternyata ada seorang profesor namanya itu Profesor Guillaume Dai. Ya, Profesor Guillaume Dai ini, ya, dia ini menemukan bahwa atau setidaknya mengindikasikan bahwa beberapa surah di dalam Al-Quran itu ternyata itu teksnya itu mirip atau bisa saja berasal atau bisa saja itu di copy paste dari katekismus ya, dari buku katekismus milik gereja. Dan kita sudah tahu bahwa katekismus itu awalnya itu kan kita sudah tahu itu ada di dalam gereja Katolik ya, kira-kira gitu. Nah, saya dulu waktu kecil juga saya pernah mendengar kata-kata itu karena di kampung saya juga ada gereja Katolik ya, dan saya juga sering mendengar dibilang katekisasi gitu ya. Nah, ternyata katekisasi itu adalah ajaran-ajaran lah ya, ajaran-ajaran tentang cara hidup lah kira-kira gitu. Nah, kalau kita lihat misalnya ini ada penjelasan sederhana sebetulnya tentang katekismus ini ya. Ini saya akan kasih tunjuk kepada kita ya. Nah, ini katekismus ya. Jadi kita harus pahami dulu katekismus itu apa ya. Ini kalau di Wikipedia dijelaskan begini ya. Nah, ini katekismus gereja Katolik. Katekismus gereja Katolik atau biasa disingkat dengan KGK adalah katekismus yang dipergunakan dalam gereja Katolik. Penggunaannya diresmikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1992. Penerbitan KGK merupakan salah satu praktik kewenangan mengajar dari magisterium gereja Katolik dan karenanya berlaku bagi semua Katolik di seluruh dunia. Nah, ajaran-ajaran katekismus ini kan di tahun 192 ini kan diresmikan penggunaannya, tetapi sebelumnya itu sudah menjadi tradisi di dalam gereja ya, di dalam gereja. Nah, ini kan sejarahnya ini kalau kita lihat ya. Nah, itu digunakan ya sebagai ini definisi katekismus ini sebagai buku yang menjelaskan keyakinan agama Kristen dengan menggunakan daftar pertanyaan dan jawaban ya. Ini kira-kira katekismus itulah kira-kira ya. Dan dokumen-dokumen pengajaran agama telah ditulis sejak awal mula kekristenan. Dan nah ini perhatikan, dokumen-dokumen pengajaran agama telah ditulis sejak awal mula kekristenan. Dan katekismus umumnya merupakan gabungan dokumen-dokumen yang lebih kecil ke dalam suatu kompilasi besar yang berisi doktrin dan ajaran gereja. Nah, inilah katekismus ini Bapak Ibu. Oke? Ini katekismus ini. Nah, ternyata Bapak Ibu, hasil penelitian yang baru-baru ini dipublikasikan, ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah Profesor Guillaume Dai. Ini di Brussels ya. Ini dia. Nah, ini judul artikelnya ini adalah Ascetic and Non-Ascetic Layer in the Quran, dan ini adalah sebuah kasus studi ya, sebuah studi kasus lah ya. Sorry.
Jadi di dalam artikel dia ini, dia nanti akan membicarakan tentang isi, misalnya dia akan memberi contoh ya di dalam surah 23 mulai dari ayat 1 sampai 11 dan membandingkannya kemudian di surah 70 22 sampai 35. Nah, di dalam surah itu dia mengatakan begini, bahwa ini teks itu adalah atau setidaknya mirip dari apa yang ada di dalam teks Siriak ya, di dalam teks Siriak itu yang digunakan oleh para pengajar-pengajar kekristenan untuk mengajar tentang yang tadi itu ya, doktrin, ajaran-ajaran agama. Tetapi di dalam surah ini, di dalam surah 23 dan surah 70 ini, mereka bukan hanya mengambil teks itu, tetapi juga menambahkan dari teks-teks itu karena untuk menyesuaikan doktrin keinginan para penulis Quran pada saat itu, gitu ya. Ini yang dikatakan oleh Dr. atau Profesor Guillermo Day ini. Oke, jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca artikel ini ya. Ini akan saya kasih judul artikelnya. Ini saya copy paste, saya kasih di live chat. Jadi silakan cari di Google, itu adalah judul artikelnya. Karena tadi ada yang menanyakan tentang sumbernya. Nah, ini adalah sumbernya ya. Ini judul artikelnya, ini nama profesornya, ini adalah tentang artikel yang dia bahas itu. Dan Bapak Ibu ya, khusus untuk yang membahas tentang isi Quran 23 ayat 1 sampai 11, Quran 70 22 23 ini ya, sekali lagi ini dia membuktikan bahwa ini berasal dari katekismus gereja, dan bukan hanya itu diubah isinya itu untuk menyesuaikan keinginan para penulis Quran pada saat itu setidaknya, gitu ya. Karena ada ajaran di dalam surah ini yang tidak sesuai dengan doktrin kekristenan ternyata. Gitu kan? Nah, ini si Imam Murah sudah datang lagi, penggemar setia saya sudah datang, dia bilang ini dari J. Smith. Ini baru saja saya bilang ini dari Profesor Guillermo Day yang ada di Free University of Brussels. Ini kadang-kadang ya teman-teman muslimin kalau datang di sini asal mangap aja, asal ngomong gitu kadang-kadang gitu. Nggak memperhatikan gitu ya. Padahal ini sengaja saya bikin besar-besar ya kan. Nah jadi oke, sampai di mana tadi saya ngomong? Nah, jadi di dalam surah ini nanti kita akan lihat ya, yang mana yang mereka tambah-tambahkan itu gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam perbandingan ayat ini, kita akan lihat ya, ini dia membahas ini di bagian nah, ini dia membahas sampai sedetail ini ya. Ini memang di dalam bahasa Inggris, nanti akan kita lihat dalam bahasa Indonesia ya, apa yang dia maksud itu. Nanti akan saya coba juga untuk jelaskan ke kita secara pelan-pelan lah kira-kira apa yang dia maksud itu ya. Jadi dia bilang memang ini adalah teks dari katekismus, teks yang ada di dalam surah 70 ya, surah 70 ataupun surah di dalam surah 23 tadi itu berasal dari katekismus. Nah, Bapak Ibu nanti baca semuanya ini, baca semua artikel ini, saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya, dan inilah yang dikatakan di dalam teks ini. Nah, ini sebentar. Oke. Nah, jadi mulai dari ini ya. Secara khusus dia mulai dari sini ya. Kemudian ayat sebelumnya juga dia memulai dari surah 23. Mana surah 23 ini? Surah 23 dia mulai dari surah 23 sampai ini dia. Surah 23 mulai dari ayat 1 sampai 11 ya. Jadi dia mencoba untuk membreakdown ya tentang teks-teks itu ya. Nah, ini dia ini semua teks-teks ini dia bilang berasal dari dari katekismus itu. Nah, apa yang paling penting di sini yang dikatakan oleh Dr. Guillermo Day ini, dia bilang begini, ini saya akan tunjukkan ya, ini akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu perbandingan di dalam surah 23 ayat 1 sampai 11 ini dan surah 70 ya, yang tadi mulai dari ayat 25 sampai 36 ya. Nah, ini akan saya perkecil biar kita sama-sama tahu gitu loh. Nah, ini dia. Ini saya sudah siapkan tadi ya. Nah, perhatikan. Inilah teksnya. Bapak Ibu bisa melihat teksnya ya. Nah, ini mulai dari ayat 1. Ini kan surah 23 ini menurut penjelasan Guillermo, dan juga ini kalau kita lihat judulnya ini kan Al-Mumim. Ini kan untuk orang-orang yang percaya. Gitu ya.
Ini kan orang-orang yang percaya. Jadi ini surah ini ya, ini judulnya kan The Believers ya. Ini ditujukan kepada orang-orang Muslim lah kira-kira gitu. Nah, dibilang di sini perhatikan alur cerita di dalam surah ini. Dia seperti penjelasan Profesor Guillermo itu ya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, ini kan ya, beruntunglah orang-orang beriman, nggak ada masalah dengan itu ya kan. Itu masih sejalan pun dengan ajaran-ajaran kekristenan ya kan, yaitu orang-orang yang khusus dalam sembayangnya, itu orang-orang berdoa lah kira-kira gitu ya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya ya kan. Jadi orang-orang yang kudus lah yang menjaga kekudusannya ya kan. Sampai di ayat 5 ini ajaran inilah yang ada di dalam katekismus itu gitu ya. Atau setidaknya di dalam ajaran-ajaran kekristenan ya kan. Nah, di ayat ke-6 disinilah ada sisipan. Ini yang dikatakan oleh Dr. Odon juga, dia mengatakan, dan juga Dr. Guillermo ini mengatakan ini adalah sebuah inception ya, atau sisipan kira-kira. Apa sisipannya? Untuk menyesuaikan keinginan para penulis Quran pada saat itu, atau setidaknya ya yang berotoritas menulis Quran ini pada saat itu, maka ayat 5 dan 6 ini disisipkan ya. Dan orang-orang ayat 6 ini sampai 7 ini menjadi sisipan ya. Ini kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Artinya apa? Mulai dari ayat 1 sampai 5 itu diajarkan tentang kekudusan, ya kan? Untuk menjaga diri terhadap kekudusan, berbuat hal-hal yang baik, itu kan ajaran-ajaran yang baik, ya kan? Tetapi di ayat 6 langsung bertolak belakang, dibilang kecuali, katanya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Artinya, lu bisa menggauli budak-budak lah, kan kira-kira itu kan? Lu bisa menggauli budak, kata. Inilah kira-kira yang dimaksud di dalam ayat ini kan? Artinya apa? Semua konteks pengajaran agama, pengajaran yang baik dari ayat 1 sampai 5 ini langsung berkontras dengan ayat 6, dan itu membawa kita kepada menghancurkan kekudusan yang tadi kan? Kalau ini berasal dari katekismus gereja ini. Jadi tidak mungkin ini ayat 6 dan ayat 7 ini menjadi ajaran gereja. Tidak mungkin itu ada di dalam katekismus gereja Katolik juga. Tidak mungkin. Ya, misalnya ayat 6 ini bilang kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Jadi ini ayat 6 dan ayat 7 itu dikatakan ini adalah sebuah sisipan ya. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, ini juga tentang izin untuk melakukan poligami lah kira-kira gitu ya. Ini dalam 6 dan 7 ini ya. Melakukan hubungan badan dengan budak-budak juga termasuk dengan poligami. Nah, kemudian dari ayat 5 ini sebetulnya kalau kita lompat ke ayat 8, itu baru nyambung. Perhatikan ini Bapak Ibu ya. Ini bilang misalnya dari ayat 4 lah. Dan orang-orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan orang, perhatikan ini dan ya kan, dan semua, dan mulai dari 8 sampai 9 juga dan ya. Jadi inilah kenapa dikatakan oleh Profesor Guillermo itu mengatakan ini adalah sebuah sisipan, karena itu mengubah struktur dari surah itu sendiri. Dan ini menunjukkan sebuah sisipan pada saat itu. Nah, ini sisipan ini kecuali terhadap istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya bla 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 bla. Nah, sebetulnya kalau ini dihilangkan misalnya ayat 6 dan 7 ini baru nyambung. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembayangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti cara berpikirnya Profesor Guillermo di sini ya. Nah, ini peristiwa seperti ini bukan hanya di sini terjadi Bapak Ibu. Bukan hanya di sini terjadi. Ternyata ini juga memiliki pola yang sama di surah 70 ya. Di surah 70 ayat 25 ini sampai 32 nanti kita baca. Nah, perhatikan di sini. Ini kan ajaran-ajaran yang baik juga dibilang kan, mulai dari atas lah. Bapak Ibu nanti bisa membaca ayat sebelumnya ya. Nah, kita mulai dari ayat 24. Dan orang-orang yang hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang-orang yang mempunyai apa-apa, dan orang-orang, dan ini kan menggunakan dan lagi. Dan orang-orang, memang ini bukan
bukan bahasa, ini terjemahan lah, tetapi kan di dalam bahasa aslinya kan ada menggunakan kata dan ini ya, kira-kira gitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat tulisan Arabnya gitu ya. Nah, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat merasa aman dan dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, ini perhatikan, ini masih sama tadi itu kan, yang di ayat dan dari ayat 5 ini tadi kan. Ini kan kalimatnya sama ya. Ayat 5 dan ayat 29. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Ini di ayat 29 juga dikatakan, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, ya kan? Setelah itu baru disisipkan lagi di ayat 30 dan 31 ya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini kalimat yang ada di ayat 6 dan 7 di surah 23. Nah ini ya, Bapak Ibu bisa mengikuti analisa dari Profesor Guilamo ini ya. Nah kemudian kalau ayat 30 dan 31 ini dihilangkan, maka ini baru nyambung. Perhatikan di sini ya. Mulai dari ayat 28 misalnya ya. Kita akan lompati nanti ayat 30 dan 31 itu. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya kan, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Jadi ini masih termasuk yang tadi itu ya, tentang sholat lah, tentang berdoa kira-kira gitu ya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, dan mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Nah, ini yang dibilang Profesor Guilamo ini mengatakan bahwa ini jelas-jelas kelihatan sekali bahwa ini adalah hanya sebuah inception, sebuah sisipan untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi keinginan para penulis, setidaknya penulis surah ini pada saat itu. Nah, kita sudah tahu bahwa beberapa video yang sebelumnya kita sudah melihat bagaimana hasil penelitian para sejarawan bahwa Quran ini tidak bisa ditelusuri tentang penulisannya pada abad ke-7. Justru penulisan Al-Quran itu misalnya ini Quran yang banyak dipakai sekarang itu kan yang versi Hafs itu ya, dan kemudian versi Wars yang ada di Maroko misalnya. Dan itu hanya bisa ditelusuri sampai keberadaan hingga abad ke-8 gitu ya. Abad ke-8 ataupun abad ke-9 ke atas gitu. Nah, dan itu Al-Quran yang awalnya itu nggak bisa ditemukan. Meskipun mereka bilang itu suhuf-suhuf, dan kita sudah kemarin membahas suhuf-suhuf itu seperti apa gitu ya. Nah, iya, itu seperti gaya bahasanya memang nyambung. Jadi ketika ayat 30 misalnya dan 31 ayat ataupun ayat 6 atau 7 di dalam surah ini dihilangkan, barulah urutannya itu nyambung. Itu menurut Profesor Guilamo. Sekali lagi kepada teman-teman muslim, ini bukan hasil penelitian saya, ini Profesor Guilamo yang ngomong begitu. Silakan protes kalau kamu keberatan sama dia, silakan protes dengan artikel dia. Tuliskan artikelmu, bikin bantahan dari artikelmu berdasarkan hasil penelitianmu juga, ya kan? Jangan asal mangap, jangan asal koar-koar, jangan asal begini begono, jangan, nggak boleh begitu. Ya, dia menghabiskan waktunya untuk mempelajari ini, lalu kamu hanya bilang, oh kamu penipu, itu nggak benar. Ya ini dia menunjukkan seperti ini bagaimana gitu ya. Nah, jadi perhatikan di sini ya. Kenapa ini penting sekali bagi Profesor Guilamo? Dia bilang ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya ketika misalnya ayat 30 dan 31 ini dihilangkan, maka itu adalah sebuah narasi untuk menjaga diri, untuk menguduskan diri menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi ini terjadi pengecualian yang langsung berkontras, ya, mengizinkan pribadi seseorang itu melakukan hubungan badan dengan budak, kemudian diizinkan juga untuk berpoligami, gitu ya. Jadi ini yang menarik ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membaca lebih jauh lagi di dalam hasil penelitian ini ya. Nah, ini yang saya bilang tadi di dalam surah 23 mulai dari ayat 1 sampai 11 itu, dan juga di dalam surah 70 ya Bapak Ibu. Ini di dalam surah 70 dibahas oleh Profesor Guilamo itu. Jadi intinya begitu, ada dua hal
Perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh Profesor Guillermo ini. Ada dua hal sebetulnya yang layak untuk dijawab dan direnungkan oleh teman-teman muslim, misalnya Imam Murrah, penjelajah waktu yang ada di sini saat ini. Pertanyaan pertama adalah, ya kan, bukankah muslim dan polemikus muslim lah setidaknya di seluruh dunia selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah SWT, ya kan? Itu terjaga keasliannya, ya kan? Terjaga dotnya, terjaga semua strukturnya, ya kan? Tapi kenapa justru misalnya surah di dalam 23 dan surah 70 tadi itu justru ya itu diperkirakan berasal dari katekismus gereja awal. Bukan gereja awal lah. Berasal dari katekismus yang isinya sebetulnya adalah dogma-dogma atau ajaran-ajaran agama kekristenan, agama Kristen. Dan kemudian ada sisipan. Jadi ada dua hal, ya. Selain mengcopy paste dari katekismus orang gereja, ya, katekismus gereja, bukan hanya mengcopy pastenya, tapi disisipkan juga. Mengapa hal itu bisa terjadi gitu? Gitu ya. Mengapa hal itu terjadi, ya kan? Nah, ini perhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Murrah. Dia mencoba untuk mengganggu konsentrasi saya. Dia bilang, Scott, Bible-mu lebih parah katanya. Kita membahas penelitian Profesor Guillermo yang dibahas Imam Murrah Bible. Kenapa Imam Murrah nggak pede sih? Kenapa Imam Murrah nggak melakukan penelitian? Nggak ada uang. Ya cari beasiswa lah, ya kan? Tapi kecuali kalau memang ini, kalau agak-agak kurang IQ itu agak-agak jongkok, ya memang nggak bisa dapat beasiswa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya IQ bagus, pasti itu beasiswa itu gampang lah. Saya juga dapat beasiswa gitu. Nah, jadi silakan lakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Profesor Guillermo ini gitu. Gitu ya, jangan asal mangap saja. Oke? Jangan asal mangap. Jadi hanya untuk memfasilitasi supaya kamu, ya teman-teman muslim, ya setidaknya pengikut Muhammad, kalau benar Muhammad ada pada saat itu ya, maka itu untuk memfasilitasi supaya mereka bisa menggauli budak-budak itu gitu pada saat itu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa hal itu bisa terjadi? Gitu ya. Ini dari Pak Merdeka dari Penjelajahan Budaya Asing. Menurut mereka kalau Bible salah berarti Islam dan Quran benar. Ini yang kadang-kadang memang lucu memang teman-teman muslim ini. Ya, katakan pun tidak ada Bible ya kan. Bagaimana kalau pertanyaan ini diajukan oleh seorang ateis kepada kalian? Terus jawabanmu, itu Bible juga salah gitu. Itu jawabannya. Ini yang kadang-kadang apa ya. Makanya saya bilang tadi, ini orang ini IQ-nya kayak mana sih? IQ-nya kayak mana sih? Gitu. Makanya jangan begitu, jangan asal bicara, jangan asal komentar, perhatikan apa yang terjadi. Lebih bagus begitu ya. Nah, terus apakah ini cuma satu penelitian? Oh tidak. Ternyata saya menemukan lagi ada satu artikel dari profesor yang sama juga ya. Ini dia, ini baru juga baru aja diterbitkan di tahun ini Bapak Ibu. Dipublikasikan ini. Dipublikasikan pada 3 Agustus 2021. Ini penelitian yang sangat terbaru. Oh, itu bacanya gitu ya. Oh, Guillaume D. Oke, nggak tahu lah gimana cara membacanya. Saya baca tadi Guillaume D ya. Rupanya cara membacanya adalah Guillaume D. Oke, Profesor Guillaume D. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil penelitian dari Profesor Guillaume D. Profesor Guillaume D ini baru saja diterbitkan di tahun 2021 dan hasil penelitiannya Bapak Ibu, kita baca dulu abstraknya ya kan, biar kita dapat ini ya. Ini abstraknya. Nah, ini dia. Judulnya apa ini? Ini judulnya. Concept and Methods in the Study of the Quran, ya kan? Nah, ini dia. Jadi kita baca dulu ininya ya, abstraknya. Nah, sama juga dia memberi contoh-contoh ya. Dia membandingkan beberapa isi surah. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ya, mulai dari 30-38, kemudian surah 38 71 sampai 85, kemudian surah 15 26 sampai 43. Terus apa konklusi? Apa kesimpulan dari penelitian itu? Dibilangnya ya, the later version of the parallel story are in the example it says here, rewriting of earlier story. Perhatikan ini adalah rewriting of earlier story. Ya kan?
Nah, ini adalah story-story atau sejarah atau cerita-cerita sebelumnya yang ditulis ulang, kira-kira gitulah. Jadi, klaim, ya, Bapak Ibu nanti bisa membaca keseluruhan. Ini saya kasih judul artikel ini ya. Saya kasih linknya deh. Sebentar. Ini MDPI. Ini dia. Oke, ini linknya. Bapak Ibu bisa membaca di dalam ini di linknya. Ini adalah sebuah artikel jurnal ilmiah ya. Nih Bapak Ibu nanti bisa download. Ini bisa di-download ya. Itu tidak perlu bayar untuk membaca artikel ini. Saya kasih linknya. Nah, silakan nanti baca ya. Silakan baca. Oke. Nah, perhatikan ya. Dikatakan di sini. Oke, ini mana abstraknya tadi? Dikatakan di sini bahwa cerita-cerita yang ada di dalam surah 38 ya, mulai dari 71, 85, surah 15, 26, 43, kemudian surah 55 tadi itu ya, gitu ya. Nah, itu adalah cerita-cerita yang ditulis ulang lah ya kan, yang ditulis ulang berdasarkan cerita-cerita sebelumnya ini ya, rewriting of earlier stories. Oke. Nah, namely recomposition. Jadi termasuk juga merekomposisi lah ya, mengedit lah komposisi dari cerita-cerita itu berdasarkan tulisan-tulisan yang tertulis sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, surah 55, nah, feature the intervention of different author. Ini perhatikan ini Bapak Ibu. Di dalam surah 55 dikatakan oleh Profesor Guillermo ini rupanya mengindikasikan bahwa ada intervensi dari penulis dari penulis yang berbeda. What? Ini penulisnya berbeda. Artinya kan banyak orang bilang kan, banyak muslim percaya kan bahwa Al-Qur'an itu kan hanya diwahyukan kepada satu orang, yaitu Muhammad. Ya kan? Kemudian di dalam surah ini dikatakan, ya kan, bahwa justru kalau itu dipercaya bahwa itu disampaikan kepada Muhammad, justru ini penelitian Guillaume D ini mengatakan bahwa penulisnya itu lebih dari satu orang, atau ditulis bukan ditulis sebetulnya ya, ditulis ulang atau direkomposisi ulang, ya kan, oleh penulis-penulis yang berbeda. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya kan? Nah, ini komentar dari Iwan Hu, ya kan? Makin sering kamu sebar kebencian dan kebohongan, makin banyak yang jadi mualaf karena mereka mau berpikir sesat. Mau berpikir sehat. Dari mana kebenciannya ya? Saya jadi bertanya ini, apa yang dimaksud dengan kebencian oleh Iwan Hu ini? Jadi menurut Iwan Hu ini, kalau ada hasil penelitian nggak boleh diberitakan gitu. Kenapa hasil penelitian harus dipublikasikan? Ini perhatikan ini adalah jurnal ini namanya jurnal religion. Nah, jurnal ini adalah tempat di mana hasil-hasil penelitian para peneliti itu dipublikasikan. Nah, jadi misalnya kamu punya artikel nih, kamu punya ide, kamu punya penelitian, maka kamu bisa mengirimkan jurnalmu, artikelmu ke sini gitu, supaya bisa dibaca orang. Nah, bukan hanya dibaca orang, kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ. Gitu. Gitu maksudnya. Nah, jadi, ya ini adalah hasil penelitian. Masa kamu melarang orang untuk membaca hasil penelitian sih? Itu sama aja kamu bilang, nggak usah sekolah, gitu. Ini yang kadang-kadang saya pikir tadi ya, orang ini asal ngomong aja. Asal ngomong. Itu sama aja kalau kamu bilang, ini adalah, karena ini hasil penelitian dan ini bertentangan dengan narasi-narasi Al-Quran, lalu kamu bilang ini adalah sebuah kebencian. Jadi lu mau bilang kita nggak usah sekolah gitu. Gimana ya teman-teman muslim ini? Ayo dulu, coba dulu berpikir dulu yang agak-agak gimana gitu ya, yang agak-agak waras gitulah gitu kan. Agak-agak waras lah dikit ya. Kenapalah kamu perlu ke sekolah? Ya untuk membaca, untuk mempelajari hasil penelitian orang ya kan. Misalnya kamu dari mana kamu tahu misalnya ilmu hitung-hitungan? Atau ilmu fisika, ilmu kimia, dari mana itu kamu tahu? Itu adalah hasil penelitian sebelumnya.
Itu adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Coba bagaimana kalau hal itu nggak usah diceritakan, nggak diceritakan samamu? Mana bisa kamu menghitung sampai sekarang? Sama dengan ini adalah hasil penelitian yang harus dibaca semua orang gitu. Orang dipublikasikan kok. Bagaimana sih kamu? Ya kan? Hasil penelitian itu wajib. Ini apalagi ini kan MDPI ini ya. Coba saya cek dulu ini berapa apa namanya? Ini sudah didaftarkan. Ini skornya 0,7. Ini berarti artikel yang jurnal yang bagus ini. Coba kita lihat ini indeksnya ya sebentar. Journal description. Nah, ini dia. Ini Q1 lagi. Q1. Kamu tahu nggak apa artinya Q1 itu? Ini artikelnya Q1. Jadi untuk jurnal-jurnal itu ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, Q1 itu artinya sudah bereputasi bagus lah itu ya. Kira-kira gitu. Nah, ini dia ya. Terus udah diindeks di Scopus, diindeks di Web of Science, di Atla, kemudian di Religious dan Theological Abstract. Ini berarti jurnal yang sudah bereputasi, memiliki reputasi yang baik. Terus kamu mau bilang, oh jangan kamu kasih tahu hasil penelitian dari jurnal yang bagus itu, karena itu bertentangan dengan narasi Islam, itu kebencian itu. Cumananya kalian ini? Cumananya kalian ini? Itu nggak bisa itu, nggak masuk itu, nggak bisa, ya kan? Nah jadi perhatikan ya, perhatikan bahwa ini adalah yang sudah dipublikasikan. Dan sekali lagi Profesor Guillaume D ini mengatakan bahwa bukan hanya di teks yang tadi itu ya, bukan hanya di dalam surah 23 dan surah 70 tadi itu ada penulisan ulang dari teks-teks sebelumnya itu ya, yang berasal dari katekismus itu. Bahkan juga misalnya di dalam ini surah-surah yang lain rupanya itu adalah tulisan ulang yang ditulis ulang dengan melakukan recomposition. Ini perhatikan ini katanya ini recomposition. Biar besar ya kan, biar bisa dibaca oleh teman-teman muslim ya, dan termasuk Menachem Ali biar dibacanya ini ya kan. Nah ini recomposition based on a written version, ya kan? Artinya apa? Rekomposisi yang berasal dari tulisan-tulisan yang tertulis sebelumnya gitu loh. Ini yang ada. Kamu mau protes apa lagi? Mau protes apa lagi? Dan ini yang dibahas adalah ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, perhatikan ya, sekali lagi saya mau mengingatkan kepada teman-teman muslim. Pertama, ya, bagaimana dengan klaim muslim yang selalu mengatakan bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah SWT yang diturunkan kepada Muhammad, diwahyukan kepada Muhammad oleh melalui Muhammad saja. Yang ternyata menurut Profesor Guillaume D ini di dalam surah 55 itu justru itu diindikasikan direkomposisi atau ditulis ulang oleh banyak orang gitu. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya kan? Nah, yang kedua adalah bisa nggak ayat-ayat Al-Quran itu disisipkan hal-hal yang seperti tadi itu, ya kan? Dan kenapa itu bisa bertolak belakang? Dibilang kan untuk menyambung-nyambung, ya misalnya gini, yang seperti yang saya bilang tadi itu ya, kecuali katanya ya kan, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela, ya kan? Disisipkan hanya untuk memenuhi, dan ini menurut Profesor Guillaume D ini ya, disisipkan hanya untuk memenuhi keinginan para penulis Quran pada saat itu. Ya kan? Yang sebetulnya, yang kalau kita perhatikan ayat lainnya justru itu adalah tentang menjaga kekudusan. Ada ajaran yang baik untuk menjaga kekudusan, lalu ditambahkan kecuali. Ya, gimana ini? Ini. Ya kan? Nah, jadi ini sangat menarik ya menurut saya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus teman-teman muslim pikirkan. Benar nggak Al-Quran ini berasal dari Allah SWT atau justru hanya sebetulnya hasil tulis ulang dari pengajaran-pengajaran sebelumnya gitu ya. Nah, lebih lucunya sebetulnya adalah ternyata ajaran-ajaran kebaikan yang ada di dalam Al-Quran itu berasal dari kekristenan. Dan ajaran-ajaran kebaikan itu mungkinlah ya para penulis itu nggak sanggup melakukan misalnya tentang menjaga hidup kudus ini, lalu dibikin kecuali. Ya kan? Dibikin kecualinya. Ini yang kadang-kadang aduh gitu ya.
Silakan pikirkan sendirilah. Ya, silakan pikirkan sendiri. Saya hanya menyampaikan informasi di sini supaya banyak orang terbuka pikirannya. Oh, begini roh. Ini rupanya. Oh, begitu. Oh, begitu. Ternyata ini ajaran gereja kok. Nah, perhatikan ini rupanya surah 23 ini ada ajaran gereja. Rupanya Imam Murah ini rupanya dia mengikuti ajaran gereja. Tetapi ada dua ayat itu yang merusak ajaran gereja itu, misalnya di ayat 6 ini ya, ayat 6 dan ayat 7 itu di mana diizinkan untuk menggauli budak. Ya. Nah, ini saya baru teringat, hampir saya lupa tadi. Nah, perhatikan ini yang paling menarik Bapak Ibu dari semuanya ini. Ini semua kan, ya, kita bisa lihatlah bahwa ini berasal dari katekismus misalnya ya, dari katekismus gereja. Terus adalah ulama-ulama pada abad ke-9 ya kan, di atas abad ke-9 lah, misalnya Ibnu Katsir ya kan, Al-Jalalain. Terus mereka tafsir lah ini, terus mereka bikinlah asbabun nuzulnya. Cobalah dulu. Terus cobalah, ya kan, misalnya ayat ke-6 ini sampai ayat ke-7 ditafsir Bapak Ibu. Ditafsir, padahal itu adalah hanya sebuah sisipan kan menurut penelitian Guillermo. Ya kan, ini ajaran-ajaran yang sebelumnya ini dari katekismus ini, misalnya dari ayat 1 sampai 6 ini kan, ya itu kan berasal dari ajaran gereja gitu kira-kira kan. Terus mereka bikin tafsirnya oleh ulama-ulama itu. Coba dulu pikirkan itu. Ya, logikanya dulu. Coba dulu dilogikakan. Ambil dulu waktu. Ini sama seperti saya juga sekarang ini. Saya mau minum air putih karena kerongkongan saya kering. Ya kan? Nah, ambil air minum. Ya, kalau mau bikin teh dingin, kasih gula dikit, jangan sampai diabetes, ya kan? Nah, ini pahami. Ini teksnya yang di copy paste dari orang. Terus adalah ulamamu menafsir-nafsir. Terus bikin-bikin asbabun nuzul. Kita lihat dulu ya. Tafsir dulu. Kita lihat dulu bagaimana tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dari surah 23 ayat 6 ini. Ya kan? Quran Kemenak. Mana ini? Kemenak. Ya kan? Surah Kemenak. Quran Kemenak surah 23 ayat 6. Nah, kita lihat dulu. Ya kan? Ini dia. Nah, ini kan dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia kan, dibilang kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, bagaimana mereka memberi tafsir ini kan? Mereka bikinlah tafsirnya ya kan? Inilah tafsirnya. Ya, Bapak Ibu bisa baca di sini. Dan selain orang-orang yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya, berbahagialah orang memelihara kemaluannya dan tidak menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui hal-hal dan cara yang tidak dibenarkan, kecuali dalam melakukannya terhadap pasangan-pasangan mereka yang sah secara agama atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam menyalurkan kebutuhan biologis terhadap pasangan atau budak mereka itu tidak tercela. Nah, inilah kan. Jadi kalau ayat-ayat sebelumnya itu begitu getolnya untuk menjaga kekudusan, lalu di ayat 6 ini hancur semua kekudusan itu, diizinkan untuk menggauli budak gitu ya. Nah, selama mereka tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Tetapi barang siapa mencari pelampiasan hawa nafsu di balik itu, diantaranya dengan berbuat zina, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas ajaran agama dan moral sehingga pantas menerima celaan dan siksa gitu ya. Jadi ini yang saya pikir ya, sisipan pun ditafsir. Sisipan pun ditafsir. Oke, ini dari Jeff Mitun ya. Jadi Quran itu sumbernya bukan dari Allah, Scott. Banyak kali makhluk yang tertipu. Ya, bukan saya yang ngomong itu ya, Pak. Saya tidak mau ngomong itu. Tapi menurut penelitian, namanya itu Profesor Guillaume D. Ini saya kasih lagi. Nanti Muslim kan tersinggung mereka main lapor-lapor pula ya kan.
Mana tadi? Ini artikelnya kan, dan ini adalah peneliti, ini nama penelitinya Guillaume D ini ya. Bapak Ibu nanti bisa menghubunginya, di sini ada emailnya ini ya. Silakan klik di sini ya, kalau mau menghubungi Guillaume D ini, kalau merasa bahwa apa yang ditulis Guillaume D ini salah gitu ya. Nah, menurut Guillaume D ini setidaknya di dalam surah 23 tadi itu bukan dari Allah SWT. Mulai dari ayat 1 sampai 5 itu bukan dari Allah SWT, itu dari katekismus gereja. Ya kan? Itu dari katekismus gereja. Terus disisipkanlah oleh para penulis Quran pada saat itu, disisipkanlah ayat 5 dan 6 tadi itu. Gitu. Itu ayat 6 dan 7 tadi itu ya. Nah, dan kenapa disisipkan? Menurut Profesor Guillaume D tadi itu dikatakan bahwa untuk memfasilitasi ya keinginan lah, kira-kira keinginan para penulis Quran pada saat itu. Ya kan? Ya kan? Nah, ini. Jadi perhatikan di sini. Nah, selain itu Bapak Ibu, ini yang saya bilang, katakanlah ini dipercaya, sekalipun ini misalnya hanya sisipan, hanyalah disadur ya, disadur dari katekismus orang gitu ya. Disadur dari katekismus kepercayaan orang lah kira-kira gitu ya. Terus disisipkanlah ayat ini misalnya kan. Dan kalaupun teman-teman muslim mau mempercayainya sebagai firman Allah, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa juga bagi saya sebetulnya, nggak masalah. Ya nggak masalah. Tetapi misalnya apa yang dilakukan oleh misalnya itu Ustadz Kainama misalnya kemarin kan, ya di dalam Maulid Nabi misalnya, Maulid Nabi kok isinya itu memelintir ayat Alkitab sih? Isinya kok membahas Yesus? Isinya kok membahas tentang apa yang ditulis dalam perjanjian baru sih? Ini kenapa nggak dibahas ini? Misalnya, oke, ternyata Muslim diizinkan untuk bersenggama, ya kan? Ini kan dibilang kan diizinkan bersenggama dengan budak. Ya, kenapa itu kenapa nggak diajarkan itu gitu? Harusnya misalnya sebaiknya lah ya, sebaiknya misalnya Ustadz Kainama menghabiskan waktunya untuk mengajari, Misalnya dia mau mengajari, oke, budak seperti apa yang harus digauli, budaknya dari mana, bagaimana mendapatkan budak, gimana caranya menggauli budak, posisinya seperti apa, ya kan? Berapa banyak budak yang bisa digauli, kapan digauli, apakah boleh di depan rumah atau di belakang rumah, ataupun di bawah pohon pisang. Itu harusnya itu yang diajari dong. Kok bahasnya Alkitab gitu? Ya kan? Itu yang harus kamu bahas dong. Itu yang harus dibahas oleh ustadzmu Imam Murah. Itu yang harus dibahas dong. Ya kan? Itu yang harus dibahas oleh teman-teman ustadz-ustadz itu gitu. Jangan kamu sibuk membahas tentang Yesus lah, tentang Kristen lah. Jangan. Saya di sini membantu kamu untuk mengembalikan kamu ke jalan yang benar menurut pandangan Islam ya. Jalan yang benar menurut pandangan Islam itu setidaknya adalah percaya sepenuhnya kepada Al-Quran dan hadis. Kan kira-kira gitu. Maka saya mengembalikanmu supaya kamu percaya pada isi Al-Quran. Apa yang harus kamu percaya dalam Al-Quran? Kamu harus percaya bahwa tidak apa-apa kamu boleh menggauli budak. Itu yang harus kamu lakukan dong. Nah, ini coba perhatikan ini. Imam Murah ini membahas tentang satu Tawarikh ayat pasal 1 ayat 32, satu Tawarikh Samuel lah, raja-raja ya kan? Ya kan? Nah, itu apa namanya ya? Itu yang terjadi pada saat itu. Nah, itu kenapa nggak dilakukan oleh Imam Murah ya kan? Ya kan? Memangnya rupanya kami mengikuti perilaku raja-raja. Ya kan? Jangankan Nabi. Memangnya kami orang Kristen mau mengikuti gaya hidupnya Nabi. Memangnya kami mau mengikuti gaya hidupnya Rasul. Enggak lah. Yang kami mau ikuti itu gaya hidupnya Yesus. Apa yang diajarkan Yesus? Kuduslah kamu seperti dia adalah kudus juga gitu ya. Seperti aku adalah kudus katanya. Tuhan Yesus kan ngomong begitu. Kudus. Bukan mau menggauli, bukan diizinkan untuk menggauli budak. Jangan gara-gara misalnya Daud punya istri banyak. Lalu kamu bilang, oh itu Daud punya istri banyak. Salomo punya istri banyak. Itu juga ada di dalam Alkitab. Ya memangnya rupanya saya mau mengikuti hidupnya Salomo. Memangnya orang Kristen disuruh untuk mengikuti gaya hidupnya Daud. Kemananya kamu ini? Berbeda misalnya kamu itu teman-teman muslim disuruh untuk mengikuti
ya sedetail mungkin tentang hidupnya Muhammad. Makanya ada sunnah, ya kan? Makanya dibilang sunnah rasul ya kan? Karena kenapa? Kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan. Nah, kan semalam kan sudah kita bahas kan? Semalam sudah kita bahas kan bahwa Muhammad itu dijadikan sebagai suri tauladan. Memangnya rupanya Daud itu orang Kristen menjadikan Daud suri tauladan? Enggak lah. Tetapi dari kisah Daud kita tahu, oh itu dosa toh. Ya, menggauli istri orang, mengingini istri orang itu rupanya dosa toh. Tapi kan Muhammad kan tidak begitu. Ya kan? Dia ketika dia perang di Khaybar, diambilnya lah Safiyah yang baru saja menikah kan? Pengikutnya membunuh suaminya Safiyah. Terus pada hari yang sama Muhammad mengambil istri orang itu namanya Safiyah itu jadikannya istrinya. Gimana itu? Gimana itu? Coba dulu pikirkan dulu. Pikirkan dulu. Nah, tetapi kamu Imam Mura dan teman-teman muslim yang lain itu dianjurkan lah, kalau kamu nggak mau dibilang diwajibkan, kamu dianjurkan untuk mengikuti cara hidup Muhammad. Apalagi di ayat Al-Quranmu itu dikatakan kan barang siapa menaati Rasul, menaati Allah SWT. Itu artinya kamu harus menaati Muhammad. Memangnya rupanya orang Kristen disuruh untuk menaati Daud. Coba dulu kasih satu aja ayat firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama. Adakah satu ayat saja mengatakan orang Kristen, ya barang siapa menaati Daud maka sama dengan menaati Tuhan katanya. Ada? Gak ada itu. Cuma Yesus aja yang ngomong begitu. Yesus bilang barang siapa menghormati aku sama seperti menghormati Bapa. Hanya Yesus yang ngomong itu. Gak pernah juga Musa pun gak pernah ngomong itu. Daud juga gak pernah ngomong itu. Gak pernah. Yesus yang ngomong itu. Yesus bilang barang siapa menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Maka apa role modelnya orang Kristen apa? Yesus. Role modelnya orang Kristen itu Yesus. Gak ada yang lain. Bukan nabi-nabi itu. Nabi-nabi itu penuh dengan kesalahan. Ya, mereka manusia biasa. Yesus tidak. Gitu ya. Jadi kamu harus pahami itu. Jangan kamu campur aduk. Itu yang saya bilang tadi. Asal mangap gitu. Asal mangap itu nggak boleh kayak gitu. Sakit kepala melihat sikapnya teman-teman muslim ini kalau begini terus. Ya kan? Nah, jadi saya pikir ini adalah pengantar ya, dan itu ternyata dibicarakan juga oleh Dr. J. Smith ya. Hasil penelitian dari Profesor Guillaume D ini dibicarakan oleh Dr. J. Smith dan Dr. Odon ya. Ini kenapa hal itu menjadi bahan pembicaraan mereka? Karena ada rupa yang bertanya kepada mereka. Mereka bertanya, mengapa sih ada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu mirip-mirip dengan kisah yang ada di dalam pengajaran-pengajaran kekristenan, tetapi di dalam hal-hal tertentu sangat bertentangan dengan doktrin atau ajaran-ajaran kekristenan itu sendiri. Nah, maka inilah penelitian yang Guillaume D ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena yang seperti itu. Nah, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Odon di sini ya. Ini saya perbesar. Ini menarik ini, ya. Ini menarik untuk mendengarkan hasil penelitian orang dan kita belajar mengambil pelajaran dari apa yang mereka pelajari itu gitu. Itulah gunanya penelitian. Can't wait for you to give your response. So, in a sense, this relates to the patchwork issue we were talking about previously. But here we are doing a sort of like in the Inception movie, we are going deeper. You see, there is a patchwork structure in the Quran. We already addressed this. The text is like made of bits, different bits sewn together. But when we really look into the bits, we also see that those bits are also patchwork. Nah, perhatikan apa yang disampaikan oleh Odon ini. Ini bahkan mereka sampai terkekeh-kekeh mengenai itu ya. Artinya, ketika mereka mempelajari tentang Quran itu sendiri, mereka menyadari bahwa ternyata Quran itu adalah potongan-potongan yang dikumpulkan dan kemudian disatukan ya, potongan-potongan yang kemudian dikumpulkan. Dan ternyata di dalam potongan-potongan itu adalah potongan-potongan dari yang lain juga gitu.
ini yang apa ya, membuat unik ya, unik. Quran itu yang selama ini kita berpikir, kan orang muslim selalu mengatakan ya, Al-Quran itu unik lah kira-kira gitu ya. Miracle, mukjizat, ya kan, mukjizat. Bapak Ibu nggak percaya. Ini saya kasih klaim para muslim ya. Ini dibilang di sini. Nah, Bapak Ibu sudah tahu ini. Ini diterbitkan oleh situs republika.co.id ya, dengan subheadingnya itu Islam Digest ya. Nah, ini dibilang di sini, 5 bukti Al-Quran adalah perkataan Allah. Ngeri nggak ini? Hah? Ngeri nggak ini? Coba dulu perhatikan, ngeri nggak ini? Hah? Dibilang di sini, 5 bukti Al-Quran adalah perkataan Allah. Buktinya apa? Mari kita lihat. Bukti pertama. Ini bukti pertama, Bapak Ibu. Belum ada yang mampu menciptakan ayat semisal Al-Quran. Ya kan? Itu klaimnya. Belum ada yang mampu menciptakan ayat semisal Al-Quran. Diselidik, rupanya isi Al-Quran berasal dari katekismus. Gimana ini? Gimana ini? Teman-teman muslim gimana ini menjawab ini? Katanya itu belum ada yang mampu menciptakan ayat semisal Al-Quran. Diselidiki, rupanya isinya berasal dari katekismus. Rupanya berasal dari tulisan-tulisan, cerita-cerita yang sebelumnya sudah tertulis, ya kan? Gimana ini? Bagaimana ini? Ya kan? Nah, misalnya kemarin kan sempat kita bahas misalnya tentang kisah Ibrahim selamat dari tungku api. Ya kan? Muslim percaya bahwa kisah itu berasal dari Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT. Rupanya itu adalah kisah itu sudah ada di setidaknya di abad kedua ya. Di abad kedua ya, yang ada di dalam Targum ya. Ada di dalam Targum rupanya, dan itu adalah sebuah kisah yang sengaja ditulis untuk menjelaskan ya peristiwa yang ada di dalam Kejadian ya, tentang Abraham yang keluar dari tanah Ur ya, dari Ur Kasdim itu. Dan di dalam kisah-kisah itu ada kisah-kisah yang sebetulnya tidak biblikal dan bukan sebuah kebenaran, tidak ada fakta. Dan rupanya kisah yang serupa itu ada di dalam Al-Quran, dan Muhammad mengklaim, Muslim mengklaim bahwa itu dari Allah SWT. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya kan? Dusta apa lagi yang apa namanya itu? Nikmat apa lagi yang kamu dustakan, ya kan? Ini udah nikmat itu. Ya kan? Nikmat itu mengetahui rupanya kisah Ibrahim ya, yang mereka percaya sebagai Abraham ya, selamat dari tungku api, itu rupanya berasal dari dongeng-dongeng yang ditulis di dalam Talmud orang Yahudi. Terus dongeng-dongeng itu rupanya dipercaya oleh Muhammad sebagai pewahyuan dari Allah SWT. Itu pun kalau Muhammad ada ya. Gimana itu? Termasuk misalnya kisah Sulaiman atau yang dipercaya sebagai Salomo yang bisa naik terbang di atas karpet dan kemudian bisa berbicara kepada semut. Muhammad dia bilang bahwa itu wahyu itu berasal dari Allah SWT dan itu adalah wahyu Allah. Selidik. Rupanya setelah diselidiki, rupanya itu dongeng dari cerita rakyat orang Yahudi. Itu ada di dalam tulisan-tulisan tulisan-tulisan rabi orang Yahudi. Bagaimana ini? Tapi katanya ini menurut klaim yang ada ditulis di dalam Republika ini, dibilang belum ada yang mampu menciptakan ayat semisal Al-Quran. Diselidiki, rupanya dari katekismus. Diselidiki, rupanya cerita dongeng dari Talmud orang Yahudi. Diselidiki, rupanya itu sisipan-sisipan. Gimana ini? Coba dulu, kasih dulu penjelasan yang masuk akal. Ini Imam Murah tadi, kasih dulu penjelasan nih. Gimana ini? Ya kan? Kasih dulu penjelasan ini. Gimana ini Imam Murah? Setelah diselidiki rupanya itu banyak didapatkan dari tulisan-tulisan yang sebelumnya. Tapi katanya itu wahyu dari Allah. Ya kan?
Apakah rabi-rabi Yahudi itu adalah Allah SWT gitu? Coba dulu. Apakah rabi-rabi Yahudi itu yang nulis, yang mengarang-arang tentang kisah dongeng-dongeng itu adalah Allah SWT gitu? Itu kah? Gitu kah? Itu Allah SWT. Karena Muhammad mengatakan itu wahyu dari Allah SWT. Ya, ternyata itu cerita itu ada di dalam Talmud orang Yahudi. Terus orang Yahudi Allah SWT gitu. Gimana ini? Kita lanjutkan dulu ya. Kita dengarkan dari orang ini. Kacau lah orang ini, betul lah. Ya, kita dengarkan lagi ya. Apalagi yang mereka sampaikan ini. This is the second level of inception. And this is a way to answer Harun Abagosh about those other traditions found in the Quran. I want here to show you what this very top-notch French scholar discovered with his students. His name is Guillaume D. Guillaume D is a very proficient, very top-notch Quranic scholar. Oke, jadi terima kasih kepada yang mengoreksi saya tadi ya. Saya membacakan tadi Guillaume D gitu. Jadi rupanya cara pengucapan nama profesor itu adalah namanya Guillaume D. Jadi nanti teman-teman Kristen yang mau berbicara kepada Muslim bilang, itu kamu percaya nggak apa yang dibilang Guillaume D? Ya kan? Terus teman-teman Muslim, ya kan, bawa informasi dari Guillaume D kepada ustadzmu supaya belajar mereka dong. Ya kan, belajar mereka. Nah, ini sebetulnya yang mau dibacakan yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu ya. Itu yang akan dijelaskan oleh Dr. Odon ini. Nah, dia menunjukkan ini di dalam ini yang dia tunjukkan ya di dalam video mereka ini. Dia menunjukkan seperti yang saya tampilkan tadi itu di dalam surah 23 ya. Ini dalam versi bahasa Inggris. Makanya yang tadi itu saya tampilkan di dalam versi bahasa Indonesia tentang kesamaan atau dari dua surah itu, surah 23 dan surah 70 itu ada kesamaan di situ komposisinya, dan kemudian ditemukan ada inception di sana, ada sisipan lah kira-kira gitu. Should behave. We have the translation. We have many translation here. I've chosen Droj translation. We have Muslim translations also, but it's kind of the same. And we see that we have a very strict pattern, very strict rules for believers. The believers are prospered. They are humbled in their prayers. They turn away from frivolous talk. They give the alms. They guard their private parts. It's all about chastity here. But here we have the interpolation, except from their wives or their slaves. Slaves is what their right hands own. Surely they are not to be blamed, but we were 6 beyond that. Those, they are the transgressor. Nah, ini yang disampaikan oleh Odon tadi ya, sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah sebuah interpolasi ya. Ya, terjadi interpolasi yang apa namanya itu, yang mana di ayat sebelumnya itu seorang yang percaya kepada Tuhan itu diharapkan, dianjurkan untuk hidup kudus lah ya, dengan aturan-aturan yang sangat ketat ya, dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Tapi tiba-tiba di ayat ke-6 dan ke-7 kecuali katanya, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca selanjutnya dari video ini Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kepada teman-teman Muslim, tujuan saya membicarakan ini bukanlah menghina-menghinamu, bukan juga mengejek-ngejek Muslim, bukan. Tapi coba bayangkan ya, ternyata yang kamu yakini selama ini, ternyata yang kamu yakini selama ini bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah SWT. Ya kan? Berasal dari Allah SWT, diwahyukan oleh Allah SWT, diwahyukan kepada Muhammad, dan kemudian diteruskan kepadamu hingga saat ini. Tapi ternyata dari hasil penelitian, dari para peneliti-peneliti ini, ternyata tidak demikian. Lalu siapa sebetulnya yang harus segera memperbaiki cara berpikirnya? Apakah orang Kristen rugi? Enggak. Saya yakin Ibu Hadasa pun di sini, dia enggak rugi. Kamu percaya atau tidak percaya kepada kekristenan pun, kami tidak rugi. Ibu Hadasa nggak rugi, Pak Alex Benny nggak rugi, ya, Pak Ambrose nggak rugi. Siapapun lah, orang Kristen tidak akan rugi, gitu.
Kamu mau percaya kursi itu adalah Tuhan juga? Nggak rugi. Kamu percaya bahwa mencium batu hitam itu juga bisa menghapuskan dosa? Orang Kristen nggak rugi. Tetapi bayangkanlah, rupanya yang kamu percaya selama ini, rupanya tidak seperti itu kebenarannya. Inilah kenapa kami, ya termasuk saya lah ya, mencoba untuk membantu teman-teman Muslim. Sekali lagi, ketika ada penelitian-penelitian yang dari barat ya, karena kalau kita berharap dari Indonesia kan mungkin sulit untuk melakukan penelitian-penelitian yang semacam ini. Tapi ini banyak penelitian-penelitian dari barat yang baru-baru misalnya dengan kecanggihan teknologi saat ini. Dan ini ternyata tentang masalah sejarah Islam, tentang keaslian, kealkuratan, sumber-sumber Quran itu bisa diketahui dengan hal seperti ini dan melalui penelitian-penelitian yang serius gitu. Nah, sebetulnya yang kita harapkan sebetulnya adalah teman-teman Muslim melakukan penelitian terhadap kitabnya itu sendiri gitu ya. Nah, perhatikan ini yang selalu saya dengar dari teman-teman Muslim. Mereka sangat bangga kepada Bart Ehrman ya. Misalnya itu seorang ateis ya. Bukan ateis lah, dia seorang agnostik lah kira-kira ya. Kenapa Bart Ehrman itu sebetulnya dia nggak percaya kepada kekristenan? Itu dia punya alasan tersendiri lah kan. Dia mengatakan dia nggak percaya bahwa itu dari Tuhan. Itu kira-kira yang disampaikan oleh Bart Ehrman itu karena dia ya itu kan setiap orang punya pilihan lah kira-kira gitu ya. Nah, tetapi Bart Ehrman itu hidup dari memberi pelajaran tentang perjanjian baru. Dia cari makan di situ. Dia hidup dari situ. Apakah orang Kristen ngamuk-ngamuk? Enggak dong. Ngapain? Yang kedua, ya, meskipun Bart Ehrman itu adalah seorang agnostik dan bukan seorang Kristen saat ini, dia bukan lagi seorang Kristen, Bart Ehrman tidak pernah menolak penyaliban Yesus. Itu artinya Bart Ehrman sebetulnya tidak setuju dengan Allah SWT, tidak setuju dengan Muhammad, tidak setuju dengan Muslim. Jadi jangan terlalu bangga-bangga dengan hal seperti itu. Oke, nah jadi fakta-fakta sejarah inilah yang sebetulnya saya fokus ya, karena kalau kita terus berdebat masalah keyakinan kan susah ya. Misalnya saya mau berdebat dengan Imam Murah, itu menggauli budak, itu kan istri orang juga, tapi kan kamu percaya itu, ya kan? Kamu percaya, saya nggak bisa ketika kamu sudah mengatakan kamu percaya, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tetapi ketika saya bisa membuktikan, misalnya melalui hasil penelitian orang bahwa itu ternyata adalah cuma sebuah sisipan yang hasil pengubahan interpolasi dari tulisan-tulisan sebelumnya, lalu kamu percaya apa sekarang? Lihatlah begitu bangganya Imam Murah kepada Bart Ehrman. Lihat ini saya apa dulu ya? Saya screenshot dulu ya. Sebentar. Ini dia. Mana dia? Mana dia tadi? Mana dia? Mana dia? Kemana larinya? Ini kan? Nggak tahu lah saya. Oke. Jadi begitu bangganya lah Bapak Ibu bisa melihat ya komentarnya Imam Murah itu, begitu bangganya dia kepada Bart Ehrman itu. Padahal Bart Ehrman itu sebenarnya itu menampar mukanya Muslim sendiri sebetulnya. Karena Bart Ehrman tidak pernah menolak tentang penyaliban Yesus. Karena apa? Karena itu adalah fakta sejarah. Dan bukan hanya orang Kristen, bukan hanya ada di dalam kitab orang Kristen tentang penyaliban Yesus itu. Di dalam tulisan sejarawan non Kristen juga ada dituliskan ya peristiwa itu gitu. Jadi Muslim, sekali lagi saya mengingatkan ya, kita dan saya termasuk bukan mau membenci kamu di sini, tapi mau menyadarkan kamu. Ternyata yang kamu yakini selama ini, misalnya contoh ini ya, ini contoh nyata aja. Selama ini kamu percaya ini semua dari Allah SWT. Ternyata itu hanya berasal dari katekismus orang gitu. Itu gimana? Ya kan? Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu.
Ini sudah 1 jam lebih. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang menarik dari sini. Dan kepada teman-teman Muslim yang keberatan dengan hasil penelitian Guillaume D ini, jangan protesnya ke saya. Protes ke saya itu nggak ada gunanya, karena saya hanya meneruskan hasil penelitian orang. Kamu harusnya protes kepada Guillaume D yang melakukan penelitian, yang mengatakan bahwa ternyata surah 23 dan surah 70 itu berasal dari katekismus. Kamu protesnya ke sana, bukan ke saya. Apalagi ke Bu Hadasa, apalagi ke Pak Alex Benny, atau kepada Pak Adil William misalnya. Nggak usah, nggak ada gunanya kamu protes sama mereka. Karena kita juga hanya membaca hasil penelitian orang, gitu. Oke? Nah, itu saja dari saya. Dan ketika kamu ada di antara kamu di luar sana yang belum menerima Yesus dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengajak kamu ya untuk boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, termasuk juga kepada imam murah ini, ya, mintalah Tuhan untuk menampakkan diri, ya, mereveal dirinya kepadamu, supaya kamu beroleh keselamatan, supaya kita di dalam kerajaan, di dalam surganya nanti, di dalam surga yang kudus itu, ya, yang tidak ada hubungan badan itu, kita bisa hidup bersama-sama di sana, gitu ya, dan kita menikmati kekudusan bersama Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang benar, gitu. Nah, jadi sekali lagi saya mengajak, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan malam ini. Aku berdoa buat semuanya yang mendengar informasi ini Tuhan, dan terutama kepada teman-teman Muslim. Biarlah Tuhan mereka merenungkan informasi ini. Biarlah mereka mendapatkan informasi ini dengan utuh. Mereka boleh meneliti apa yang dikatakan oleh para peneliti ini. Mereka memeriksa kebenarannya Tuhan. Biarlah mereka mempelajarinya. Kami di sini hanya mau membantu mereka untuk menyampaikan bahwa ada informasi seperti ini. Dan biarlah mereka Tuhan meneruskannya untuk meneliti untuk diri mereka sendiri. Dan mereka pada akhirnya boleh menemukan Engkau, Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengundang Engkau di dalam hidupku hari ini. Aku mengundang Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, sebagai Juru Selamat pribadi. Tuhan, ampuni dosaku dan lindungi saya. Saya meminta Engkau menyertai saya mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Bukan hanya saya saja Tuhan, tapi aku menyerahkan keluarga saya kepada tangan-Mu, di dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan yang bekerja mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Untuk acara-acara selanjutnya kita akan berbicara hal-hal yang unik dan menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.